عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majlis yang mulia ini. Kita selalu mohon berharap pada Allah Subhanahu wa taala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, dan lebih dari itu bonus-bonus dari duduknya kita di majlis ini. Kita mohon dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmatnya, Allah lindungi kita. Kemudian puncak dari semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kita dimudahkan oleh Allah memasuki surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis mengingatkan kita akan keutamaan meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan dimaksudkan untuk menuntut ilmu, mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak hanya niatkan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yakni ibadah salat, tapi juga kita niatkan untuk talabul ilm, menuntut ilmu. Jadi di sini ada unsur kesengajaan. Karena orang-orang yang tidak ada niat di dalam hati, kemudian dia tiba di majlis ilmu, itu akan berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang dari awal, dari rumahnya itu betul-betul dia ingin menuntut ilmu. Jadi makna dari yaltamisu fihi ilman itu maksudnya ada iradah, ada keinginan di situ. Betul-betul dari hatinya ingin menuntut ilmu. Dan hasilnya juga akan berbeda. Orang yang tiba-tiba duduk di majlis ilmu yang tadinya dia tidak ingin menuntut ilmu, hanya saja dia mampir di masjid, salat, kemudian ada kajian, duduk. Ini akan berbeda, Bapak Ibu rahmati Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang dia dari hatinya sejak dari awal dia betul-betul ingin menuntut ilmu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Itulah pahala terbesar, ganjaran pahala terbesar yang Allah berikan kepadanya, yakni surga. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemanapun dan apapun yang kita lakukan, muaranya adalah kita mohon agar kita dimasukkan ke dalam surga. Tidak ada lain. Apapun yang kita lakukan dan kemanapun kita pergi, muaranya adalah kita ingin dimasukkan ke dalam surga. Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan surga. Masukkan kami ke dalam surga. Allahumma adkhilnal jannah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa. Pembahasan kita sebelumnya yakni baina 'afwillahi wa amri. Antara ampunan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan. Namun ada banyak dalil-dalil pendukung yang belum kita sampaikan, dan saya berharap Bapak Ibu bisa baca sendiri di sini. Ini panjang sekali ya. Bahkan termasuk hadis yang paling panjang yang dikutip oleh beliau di sini dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu terkait dengan bagaimana malaikat maut mendatangi seseorang. Kalau dia seorang mukmin, bagaimana malaikat maut menghadapinya? Kalau dia seorang yang kafir, fajir, bagaimana malaikat maut menghadapinya? Dan bagaimana nanti ketika dia setelah tiba di dalam kubur. Nah, ini sangat erat hubungannya dengan antara ampunan Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dibaca Bapak Ibu rahmati Allah, dan Masya Allah ya. Masya Allah. Dan anak kira setiap kita harus tahu hadis ini ya. Bagaimana proses nyawa kita dicabut oleh malaikat maut, itu harus tahu kita. Di sini dijelaskan dalam hadis ini. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni naqdu ahli al-iqtirar, bantahan terhadap orang-orang yang terpedaya. Beliau mengatakan, siapakah orang yang terpedaya ini? Tentu kita bertanya, siapakah orang-orang yang terpedaya? Wa 'adhamun nasi ghururan man ightara bid-dunya wa 'ajiliha. Manusia yang paling tertipu adalah orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia dan mengharapkan segera mendapatkan kesenangannya. Fa'atharaha 'ala al-akhirah. Lebih dia utamakan di atas akhirat. Wa radiya biha min al-akhirah. Dia ridha dengan kehidupan dunia dan kesenangannya itu dibandingkan dengan akhirat. Hatta yaqula ba'du haula, sehingga sebagian dari mereka berkata, ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Dunia ini cash, kontan, sedangkan akhirat itu adalah kredit. Dunia ini cash, kontan, artinya sesuatu yang langsung dapat kita nikmati, langsung dirasakan kesenangannya, kenikmatannya, tanpa perlu ada penundaan. Ini dunia, dunia kata mereka itu adalah sesuatu yang jelas, yang langsung manfaatnya dirasakan. Wal akhirah, sedangkan akhirat itu tidak ada penundaan, ada waktu yang panjang dan tidak bersifat pasti. Wan naqdu anfa'u minan nasi'ah.
yang kontan, yang cash itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang kredit. Ini kalau kita mengaji kajian fikih muamalah, yang kontan atau cash, bayar cash itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang kredit. Ini benar Bapak Ibu? Benar nggak nih? Yang cash lebih bermanfaat dibandingkan dengan yang kredit. Benarkah itu? Ya mungkin kalau kita lihat secara bahasa bisa jadi benar. Karena kalau cash itu kita tidak ngutang, kan itu maksudnya. Adapun kredit ya itu kita ngutang. Dari sisi itu sudah kalah ya. Kalau itulah yang dimaksud ya. Tapi yang dimaksud di sini itu bukan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cash kredit seperti kita berjual beli, tidak. Wa yaqulu ba'duhum, sebagian mereka berkata, dzarratun maqdudatun wala durratun ma'udatun. Mereka mengatakan sebesar zarrah, tetapi itu langsung kita dapatkan, cash kontan, itu lebih bermanfaat dibandingkan durratun ma'udatun, sebongkah mutiara tetapi itu hanya dijanjikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana yang Bapak Ibu inginkan? Sebongkah mutiara, ya, satu mutiara yang besar dan nilainya tiada terhingga, kemudian dibandingkan dengan uang yang jumlahnya tak seberapa dibandingkan dengan mutiara ini, tetapi ini cash kita dapatkan. Sedangkan mutiara ini dijanjikan, mau'udah, tidak kontan, tidak cash diberikan kepada kita. Maka mereka mengatakan, biarlah yang sedikit tetapi langsung kita dapatkan manfaatnya dibandingkan yang besar tetapi ini hanya dijanjikan kepada kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu akhar minhum. Dan di antara mereka juga ada yang berkata, lazzatud dunya mutayaqqinah. Kelezatan dan kenikmatan dunia ini satu hal yang yakin, maksudnya sesuatu yang pasti. Waladzatul akhirah, adapun kelezatan dan kenikmatan akhirat, mashkukun fiha, ini meragukan. Subhanallah, maha suci Allah. Mashkuk, ini meragukan. Wala ad'ul yaqin lisyak, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin hanya untuk mengejar sesuatu yang meragukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin, yang jelas-jelas aku akan peroleh saat ini juga, demi mengejar sesuatu yang tidak pasti. Ini bahasanya sungguh jauh dari keimanan dan keyakinan seorang mukmin. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bentuk orang yang terpedaya. Inilah gambaran orang-orang yang terpedaya. Maka beliau mengatakan, hadza min a'zami talbisi syaitani wa taswili. Inilah bentuk tipu daya syaitan yang paling besar. Wal bahaim al-'ujmu aqlu min haula. Kata beliau rahimahullahu taala, bahkan binatang ya, ini bisa lebih berakal, bisa lebih memiliki akal dibandingkan dengan mereka ini. Fa innal bahima idza khafat madarrata syai'in lam tuqdim alaihi walau duribat. Karena seekor hewan apabila dia takut terhadap sesuatu yang memadaratkan, hewan, kecuali kalau dia tidak tahu. Kalau hewan tahu misalnya ada sesuatu yang membahayakan, lam tuqdim alaihi walau duribat, maka dia tidak akan mendatangi sesuatu itu
sekalipun dia dipukul. Hewan, kalau dia tahu bahwa ada sesuatu yang memadaratkan dirinya, akan menimpa bahaya terhadap dirinya, maka dia tidak akan mendekat kepada sesuatu itu walaupun dia dipukul. Wa haula'i yuqdimu ahaduhum ala 'atabih. Tetapi mereka ini, maksudnya orang-orang yang tertipu ini, malah datang ke tempat yang membinasakan mereka. Wa huwa baina musaddiq wa mukadzib. Dan itu kondisi mereka antara mereka membenarkan atau mendustakan. Jadi artinya dia tahu, bisa jadi dia tidak yakin bahwa ini akan membahayakan dirinya, atau dia meyakini bahwa ini akan membahayakan diri, tapi tetap dia datang. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh ya. Manusia yang seperti ini, kata beliau, in amana ahaduhum billahi wa rasulihi wa liqa'i wal jaza. Kalau seandainya mereka ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada bahwa dia akan bertemu dengannya dan pembalasan darinya, fahuwa min a'zamin nasi hasratan, maka mereka termasuk dalam golongan orang yang paling merugi. Nah, inilah bentuk ketertipuan dan keterperdayaan seseorang. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah, dan dia yakin bahwa apa yang dia lakukan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu, tapi dia lakukan itu. Dia dekati hal-hal yang membahayakan dirinya. Apa kata beliau? Ini adalah contoh manusia yang paling merugi, paling besar kerugiannya. Li'annahu aqdamu 'ala 'ilm. Karena dia melakukan itu berdasarkan ilmu. Wa illam tu'min billahi wa rasulihi fa'ab'id, ya, fa'ab'ada bih. Tapi kalau orang ini tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya, maka ini lebih parah lagi keadaan. Maksudnya orang kafir. Orang-orang kafir itu lebih parah lagi keadaannya. Kita sudah sampaikan. Jadi apakah yang lebih besar dosanya daripada seseorang tidak mempercayai Allah sebagai Tuhannya? Apakah yang lebih besar dosanya ketika seorang hamba mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih besar dari itu. Maka apapun yang dia lakukan setelah kekafiran dan yang kesyirikannya, itu perkara-perkara kecil sebenarnya. Ya, termasuk hal-hal yang seperti kita sebutkan di sini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya dia adalah seorang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia yakin bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalasi apa yang dia lakukan, maka dia adalah orang yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu aneh ya, terdengar aneh sekali gitu. Kok orang ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dia yakin bahwa dia akan bertemu nanti dengan Allah Subhanahu, dan Allah akan membalasi semua apa yang dia lakukan, tapi justru dia melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang dia yakini. Ini yang pertama, Bapak Ibu rahmatullah. Wa qawlu hadza, ya, di sini wa qawlu hadzal qail an-naqdu khairun minan nasi'ah. Nah, ini untuk menanggapi perkataan orang-orang yang mengatakan bahwa yang cash, yang kontan itu lebih baik daripada kredit. Maka jawabnya, kata beliau, innahu idza tasawa an-naqdu wan nasi'atu fan-naqdu khairun. Sesungguhnya apabila sama antara cash dengan yang kredit, maka yang cash tentu lebih baik. Jadi kalau yang dibandingkan itu adalah sesuatu yang sama, itu maksudnya. Kalau kata orang sekarang apple to apple. Ya, kalau kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang nilainya sama, maka kalau kita sebutkan manakah yang lebih baik, cash atau kredit, ya cash lah. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, di sini Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Inilah membuat orang tertipu dan terpedaya itu di sini. Kenapa? Karena dia membandingkan dunia dengan
akhirat. Itu apple to apple atau tidak? Sama sekali tidak, Bapak Ibu rahmatullah. Sama sekali tidak. Sama sekali. Cukuplah bagi kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau bandingkan antara 2 rakaat salat sunnah dengan dunia dan seluruh kesenangannya, itu pun tidak apple to apple. Paham Bapak Ibu? Itu pun tidak apple to apple. Kalau Bapak Ibu ingin membandingkan salat maghrib yang kita lakukan dengan dunia dan seluruh isinya, itu tidak apple to apple. Kalau Bapak Ibu bandingkan seseorang yang duduk di warung kopi dengan orang yang duduk di majlis ini, itu tidak apple to apple. Maka kalau membandingkan sesuatu apple to apple gitu. Dan ini menunjukkan orang cerdas dan memiliki akal sehat. Nah, ketika ini terjadi, maksudnya dia membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple, nah itu menunjukkan kebodohannya. Malah bangga lagi, ya, bangga dengan muqaranah yang perbandingan yang dia buat itu. Kemudian dia justru menganggap baik sesuatu yang salah. Nah, ini lebih tertipu. Nah, di sini letak tertipunya. Wa in tafawuta kanatin nasi'atu aktsara wa afdal fahiya khairun. Tapi jika berbeda nilainya, maksudnya tidak sama nilainya, maka yang kredit itu lebih baik dibandingkan dengan yang cash. Lebih baik aksar, misalnya wa kanatin afan wa in tafarta, jika berbeda antara yang cash dengan yang kredit, wa kanatin nasi'atu aksar, yang kredit lebih banyak dan lebih afdal, fahiya khairun, maka inilah yang lebih baik. Sekalipun dia kredit. Fa kaifa wad dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhirah. Bagaimana seseorang bisa membandingkan dunia dan seluruh isinya, mulai dari awal hingga akhirnya, itu hanya satu nafas dari nafas-nafas yang ada di akhirat. Bapak Ibu rahmatullah. Saya memberikan contoh ini dalam satu hadis. Bapak Ibu mungkin masih ingat dengan hadis orang yang terakhir masuk surga. Ingat Bapak Ibu hadis ini? Saya bacakan hadisnya. Ini saya ingin memberikan contoh dunia ini mulai dari awal sampai akhir. Itu kata beliau, itu hanyalah satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu akhira ahli an-nar khurujan minha wa akhira ahli al-jannah dukhulan al-jannata rajulun yakhruju minan nari habwan فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ." Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui orang yang terakhir dari penduduk neraka. Maksudnya ini ahlul jannah, dia terakhir keluar dari neraka, itu maksudnya orang yang terakhir keluar dari neraka, dan dia adalah orang yang terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Maka Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepadanya, "Idhhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah ke surga, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Masuklah ke surga. Kemudian dia mendatangi surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a fayarji'
Kemudian dia datangi surga. Kemudian dalam bayangannya, ini surga kayaknya udah penuh. Dibayangkan olehnya pada saat itu surga itu sudah penuh. Akhirnya dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, "Ya Rabbi, wajadtuha mala." Ya Allah, ini surga udah penuh. Surga udah penuh. Fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata lagi, "Idhhab fadkhul jannah." Kata Allah, "Pergi sajalah, masuk surga," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Kemudian dia datangi lagi surga itu. Yang terbayang olehnya surga ini udah penuh gitu, Pak. Dia membayangkan surga ini udah penuh. Sudah penuh surga itu. Fayarji'u fayaqul, "Ya Rabbi, wajadtuha mala." Dia datang lagi kepada, "Ya Allah, ini surga udah penuh." Surganya udah penuh. Dia datang kepada Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fayaqul, "Idhhab fadkhulil jannah." Kata Allah, "Pergilah, masuklah ke surga," kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuklah ke surga. Fa innalaka mithlud dunya, fa innalaka mithlad dunya wa 'ashrata amsalha. Atau innalaka 'ashrata amsalid dunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Pergilah, masuklah ke dalam surga," kata Allah. Sesungguhnya untukmu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti dunia dan 10 kali lebih baik daripada dunia. Atau untukmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu 10 kali lebih baik daripada dunia. 10 kali, ya, 10 kali dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini berkata kepada Allah, "Ataskharu bi atau tadhakku bi ya Allah." Disebutkan, "Wahai Allah, apakah engkau ingin mengolok-olokku? Apakah engkau ingin mempermain-mainkan aku? Apakah engkau ingin mengetahuiku? Wa antal malik, sedangkan engkau adalah raja yang maha berkuasa." Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pada sana, qala laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa pada saat itu, pada saat Rasulullah menyebutkan orang ini mengatakan, "Ya Allah, apakah engkau ingin mengolok-olokku?" Dia tidak percaya kalau dia diberikan oleh Allah 10 kali lebih mewah daripada dunia. 10 kali dunia. 10 kali. Aku berikan engkau, kata Allah, surga 10 kali dunia. Aku berikan engkau surga seluas dunia dan 10 kali lebih luas dari itu. Sehingga dia tidak percaya. "Ya Allah, apa engkau ingin mengolok-olokku? Engkau ingin mengetahuiku?" Nabi sampai ketawa. Bapak Ibu rahmati Allah. Kata Ibnu Mas'ud, aku sampai melihat gigi taring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa kana yuqalu dzak adna ahli jannati manzilah." Itu adalah tingkatan surga yang paling rendah yang didapat oleh penduduk surga. 10 kali lipat lebih baik daripada dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan seluruh isinya. Nah, ini yang kita maksudkan. Jadi dunia ini, Pak, dibandingkan dengan akhirat itu, dunia dan seluruh isinya mulai dari awal sampai akhir itu hanya satu nafas dari nafas akhirat. Bahkan itu pun tak cukup sebagai bentuk penghargaan dari Allah kepada orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam, dari neraka, dan orang yang terakhir masuk surga. Tingkatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang paling rendah dan kesenangannya seperti 10 kali dunia dan seluruh isinya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kita akan membandingkan dunia dengan akhirat? Bapak Ibu rahmati Allah. Kama fil musnad, ya, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi min hadits Al-Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mad dunya fil akhirah illa kama yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'."
Nabi SAW bersabda, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, melainkan sebagaimana dimasukkan jari salah seorang dari kalian ke dalam laut, ya, salah seorang dari kalian memasukkan jarinya ke dalam laut, kemudian perhatikanlah, kata Nabi, bima yarji', seberapa air yang terangkat oleh telunjuk atau oleh salah satu jari yang kalian masukkan ke dalam laut itu. Itu bandingan antara dunia dengan akhirat. Allahu Akbar. Wa bin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi ke laut, kita celupkan salah satu jari kita ke dalam laut itu, kemudian kita angkat. Unzur, kata Nabi, coba kamu perhatikan, kata Nabi, falyanzur bima yarji'. Berapa yang nyangkut di tanganmu itu? Nah, itulah dunia, dan lautan itu adalah akhirat. Bapak dan Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa itharu hadzal naqd, maka orang yang mengutamakan yang cash ini, yang kontan, ala hadhihi nasi'ah, di atas yang kredit, min a'zamil ghubn wa aqbahil jahl, ini adalah bentuk ketertipuan yang paling besar dan kejahilan yang paling buruk, kebodohan yang paling buruk. Ini jahilnya kalau dalam bahasa akhlak, jahil murakkab. Bapak Ibu pernah dengar itu istilah jahil murakkab? Jahil murakkab itu maksudnya jahilnya itu jahil kuadrat, Pak. Kalau ada bahasa lebih dari kuadrat, jahil kuadrat bin kuadrat gitu. Jadi bodohnya itu kelewatan gitu, Pak. Itu disebut dengan jahil murakkab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana hadzan nisbat ad-dunya, ya, bi majmu'iha ila al-akhirah, fama miqdaru umr al-insani binisbati ila al-akhirah. Maka apabila penisbatan dunia ini dengan seluruh isinya kepada akhirat, fama miqdaru, tidak akan sebanding, ya, fama miqdaru amri umril insani bin nisbati ilal akhirah, tidak akan sebanding, tidak akan pernah sebanding dengan apa yang ada di akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bandingkan dengan umur saja misalnya, ya, umur manusia di dunia yang paling panjang itulah umur Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Nabi Nuh alaihissalam tidak sampai 1000 tahun, 950 tahun umur umat Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh, ya, alaihissalatu wassalam. Nah, apalagi kalau kita ingin bandingkan dengan umur kita, jauh sekali, sangat jauh. Kita lebih kurang 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan umur umatku kisaran 60 sampai 70. Itu seberapanya umur Nabi Nuh itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut hitungan kalian. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan membandingkan itu? Subhanallah. Ini kita menjelaskan tentang betapa tertipunya orang-orang yang membandingkan dunia dan akhirat, kemudian mereka mendahulukan dunia daripada akhirat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakah yang lebih utama bagi orang-orang yang berakal, yang memiliki akal sehat? Itharul ajil fi hadhihi al-muddah al-yasir, mendahulukan yang segera di dalam masa yang sedikit, maksudnya dunia ini. Apakah dia akan mengutamakan dunia ini? Wa hirmanul khair ad-daim fil akhirah, dengan konsekuensi terhalang dia kebaikan, terhalang dia untuk mendapatkan kebaikan yang kekal abadi di akhirat nanti. Am tatruk
am tarku syai'in saghirin haqirin munqati'in an qarib la ya'khudha ma la qimata lah wala khatara lah wala nihayata lah li'adadihi wala ghayata li'amdihi. Ataukah dia meninggalkan sesuatu yang kecil, yang hina, yang akan sirna dan habis demi mendapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya, yang tidak ada kekhawatiran di dalamnya, tidak ada batas hitungannya, dan tidak ada batas waktunya. Bapak Ibu rahmati Allah, manakah yang lebih baik bagi orang yang berakal? Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah nanti akan kita bacakan hadis perbandingan dunia dan akhirat. Satu hadis saja untuk membuka mata kita supaya kita tidak termasuk orang-orang yang tertipu seperti orang-orang kafir dan orang-orang muslim yang mereka terlalu mengedepankan dunia, terpengaruh dengan kehidupan dunia, terlalu mencintai dunia dibandingkan dengan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan ini. Maka manakah yang lebih utama bagi orang-orang yang memiliki akal sehat? Mengutamakan dunia yang singkat dan fana ini, kemudian dia terhalang dari kebaikan yang kekal abadi di akhirat nanti, atau dia meninggalkan sesuatu yang kecil, yang remeh, yang hina, yang akan segera habis dan punah demi mendapatkan sesuatu yang tak ternilai harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekhawatiran di sana, tidak ada batas bilangannya, dan tidak ada batas waktunya. Manakah yang lebih diutamakan? Harusnya yang diutamakan adalah yang kekal, yang nilainya tiada terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang bilangannya tiada terbatas dan waktunya tak terbatas. Artinya bilangan kebaikannya tidak terbatas, dan sampai kapan kita menikmati itu tidak terbatas. Bapak Ibu rahmati Allah, khalidina fiha abadan. Bapak Ibu rahmati Allah, kita lihat di sini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pasar, ya. Beliau masuk ke pasar itu dari sebahagian pojok aliyah yang ada di Madinah, ya. Dan para sahabat mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melewati ada seekor domba atau kambing yang sudah mati, kemudian cacat, ya, cacat dan mati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kambing yang cacat itu, anak kambing yang cacat tadi itu. Jadi disebutkan di sini cacat telinganya, ya. Jadi asak itu telinga yang kecil, telinganya kecil gitu. Ada telinga tapi kecil telinganya, cacat telinganya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil kambing yang cacat ini, anak kambing yang cacat yang sudah mati tadi itu. Kata Nabi, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham? Adakah dari kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau membeli ini 1 dirham? Jadi kambing, anak kambing yang cacat tadi, ada dari kalian yang mau beli ini 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai' wa ma nasna'u bihi qal. Ya. Kata sahabat, tidak ada yang suka, tidak ada yang mau dari kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mau kami membayarnya, tidak ada yang mau membayarnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuna annahu lakum?
ya sudah nggak usah beli. Kalau beli artinya kan mengeluarkan uang, walaupun itu 1 dirham. Kata Nabi, ini gratis. Ini anak kambing ini gratis buat kalian. Apa kata sahabat? Qal wallahi law kana hayyan. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau seandainya anak kambing ini hidup, kana aiban fi, dia cacat. Kalau seandainya anak kambing ini hidup, dicacat, cacat. Li'annahu asak, telinganya kecil, ya, cacat. Fa kaifa wa huwa mayyitun. Bagaimana lagi kalau seandainya kambing ini dalam keadaan mati? Jadi hidup saja kami tidak akan mau dikasih. Jangankan membeli, dikasih saja kami tidak mau. Kenapa? Karena kambing ini cacat. Apalagi sekarang dalam keadaan mati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, "Fa wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia, kata Nabi, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan anak kambing yang sudah mati dan cacat ini, kata Rasulullah, di sisi kalian. Bapak Ibu rahmati Allah, ini pendirian seorang mukmin. Harusnya kita sebagai seorang mukmin seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini semua hadis sahih Bapak Ibu rahmati. Hadis yang barusan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Law kanat dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha shirbata ma'in." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dunia ini nilainya sebanding dengan selembar sayap lalat, selembar sayap nyamuk atau lalat atau nyamuk, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan, ya, masaqa kafiran, maka Allah tidak akan mengizinkan orang kafir untuk meminum air yang ada di dunia ini, walaupun itu hanya 1 tegukan. Apa maksudnya ini? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dunia ini hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dunia ini digelontorkan oleh Allah banyak-banyak untuk orang kafir. Makanya dunia ini, Bapak Ibu rahmati Allah, itu seakan-akan Allah bukakan selebar-lebarnya pintu untuk mengais kesenangan dunia untuk orang-orang kafir. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Sengaja kami bukakan segala pintu-pintu kesenangan bagi mereka supaya mereka bisa bersenang-senang di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa dunia itu bukanlah sesuatu yang berharga. Nah, bagaimana seseorang yang berakal sehat kok membanding-bandingkan dunia yang hina di sisi Allah ini dengan akhirat? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita belajar, dan inilah pentingnya kita menjadi muslim, agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang utama, mana yang remeh, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikemudiankan, mana yang kita harus anggap penting, mana yang kita harus abaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pernyataan mereka ketika mengatakan la atruku mutayaqqinan limashkukin fi. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang yakin, sesuatu yang pasti akan aku dapatkan saat ini hanya untuk sesuatu yang meragukan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah problem kita sebenarnya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya apa? Keyakinan kita, keimanan kita yang bermasalah. Pemahaman kita yang rendah terhadap agama ini. Inilah yang menyebabkan kita mengambil tindakan tidak sesuai dan tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harusnya kita sebagai seorang muslim itu mengutamakan akhirat, mengedepankan akhirat. Tidak mungkin kita membanding-bandingkan akhirat dengan dunia. Itu tidak. Sekali lagi saya katakan, ini justru, ya, menunjukkan kebodohan dan lemahnya keimanan dan keyakinan seseorang. Saya tidak perlu bacakan ini satu persatu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini disebutkan
Wa in kunta ala syakkin faraji' ayati rabb. Kalau engkau adalah seorang yang ragu, maka hendaklah engkau kembali mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dallat ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi fima akhbaru bihi 'anillah. Hendaklah kembali mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai penuntun, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Dia benar-benar berkuasa, dia memiliki keinginan. Allah Maha Esa. Kemudian dari ayat-ayat Allah yang kalian tadaburi itu, kalian akan mendapati bahwa apa yang dikhabarkan oleh para rasulnya yang telah diutus oleh Allah, semuanya adalah benar, tidak ada yang dusta. Berdirilah engkau untuk memperhatikan hak-haknya Allah, dan diskusikanlah, munadhir, hatta yatabayyana laka anna ma ja'at bihi ar-rusul salawatullahi alaihim wa salamuhu 'anillahi fahuwal haqq, sampai benar-benar jelas bagimu bahwa apa yang telah dibawa oleh para rasul yang telah diutus oleh Allah sejak dari dulu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini adalah satu kebenaran, la syakka fi, tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa anna Allah khaliqa hadzal alam, Allah yang telah menciptakan alam ini, wa rabbas samawati wal ard, dialah yang telah mengatur, memberi rezeki seluruh alam ini. Ya ta'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu, maha suci, maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari berbeda dari apa yang telah dikhabarkan oleh para rasul. Jadi maksudnya, kata beliau begini, Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang dibawa oleh para rasul, khususnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikhabarkan kepada kita, itu tidak mungkin berbeda dengan apa yang disebutkan tadi ini, yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia yang menciptakan seluruh alam, langit dan bumi, dia yang mengaturnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada dengan kekuasaannya, dengan keinginannya, dengan keesaannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man nasabahu ila ghairi dzalik faqad syatamahu wa kadzdzabahu. Siapa yang menisbatkan Allah Subhanahu wa taala kepada selain apa yang disebutkan ini, kata beliau, maka sungguh dia telah mencela Allah dan tidak mempercayainya. Wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu, tidak mempercayai rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya. Idh min al-muhal al-mumtani' inda kulli dhi fitratin salimah, adalah suatu hal yang mustahil bagi orang yang memiliki fitrah yang selamat, ayakunal mulk, ayakunal malik al-haqqu ajizan aw jahilan la ya'lamu shay'an wa la yasma' wa la yabsir wa la yabsir wa la yatakallamu wa la ya'mur wa la yanha wa la yuthibu wa la yu'aqabu wa la yu'izzu man yasha wa la yadhillu man yasha wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi nawahiha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adalah satu hal yang tidak mungkin bagi seseorang yang diberikan Allah fitrah yang selamat. Dia akan mengatakan bahwa seorang raja yang hak, ya, itu lemah. Ini raja yang berkuasa, raja yang sangat berkuasa, raja yang hak itu adalah seorang yang lemah, seorang yang bodoh, seseorang yang tidak mengetahui, seseorang yang tidak mendengar, seseorang yang tidak melihat, seseorang yang tidak bisa berbicara, seseorang yang tidak memerintahkan sesuatu, seseorang yang tidak melarang dari sesuatu, seseorang yang tidak akan memberikan pahala, ganjaran, dan seseorang yang tidak akan memberikan iqab, seseorang yang tidak akan memuliakan orang yang dikehendaki, dan seseorang yang tidak akan menghinakan dan merendahkan orang yang dia kehendaki, atau yang tidak mengutus para rasul ke seluruh penjuru kekuasaannya, la ya'tani bi ahwali ra'iyatihi, dan tidak peduli dengan keadaan orang yang dipimpinnya,
bahkan meninggalkan mereka begitu saja. Ini nggak mungkin gitu Pak. Ya tidak mungkin. Wa hadza yaqdihu fi mulki ahad mulukil bashar. Ini kalau kita gambarkan untuk pemimpin atau raja atau penguasa dari salah satu penguasa yang ada di dunia ini, la yaliqu bih, tak pantas dan tidak mungkin itu. Jadi menurut akal yang sehat, jiwa yang sehat, ya, fitrah yang sehat, penguasa yang sangat berkuasa dan dia pemimpin yang sesungguhnya, kemudian dia adalah seorang yang bodoh, dia adalah seorang yang lemah, dia tidak tahu apa-apa, masa pemimpin begini? Itu untuk pemimpin dunia, kata beliau. Fa kaifa yajuzu nisbatul mulk al-haqqul mubin ilaih. Bagaimana dengan seorang raja di raja yang maha berkuasa dengan kekuasaan yang hakiki? Tentulah tidak mungkin ya. Jadi kalau kita saja tidak patut untuk berprasangka atau menuduh seorang raja yang sangat berkuasa dan kita tahu kekuasaannya, kemudian dikatakan wah orang ini bodoh, ini nggak mengerti apa-apa, dia nggak peduli, dia tidak akan mengiqab, dia tidak akan memberikan hukuman, dia tidak akan memberikan ganjaran. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang betul-betul tertipu dan terpedaya. Dan kata beliau rahimahullahu taala, semua itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi melainkan karena lemahnya ilmu dan keimanan, lemahnya keyakinan dan ilmu. Ya, jadi di sini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala itu tidak terjadi melainkan karena lemahnya keyakinan dan ilmu yang ada pada diri seseorang. Dha'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Ya. Ini terjadi karena lemahnya ilmu, karena kebodohan seseorang, kemudian lemahnya keyakinan dalam diri seseorang. Inilah yang membuat kita terpedaya, tertipu dengan kehidupan dunia ini, sehingga kita membelakangi akhirat, menganggap akhirat itu lebih remeh, lebih rendah nilainya dibandingkan dengan dunia. Bahkan ya Allahu a'lam, seorang muslim kalau beranggapan seperti ini, dia lebih tertipu dibandingkan dengan orang-orang kafir. Karena orang kafir tidak pernah belajar, tidak pernah mengetahui seberapa besar nilai akhirat itu. Wajarlah kalau mereka menganggap dunia ini lebih besar daripada akhirat. Nah, kita sebagai seorang muslim dididik sejak dari kecil bahwa akhirat itu khairun wa abqa, khairul laka minal ula. Ya. Lebih baik dan lebih kekal, lebih baik bagimu dibandingkan dengan dunia ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali, akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, obatnya tak lain tak bukan adalah kami mengajak diri kami sendiri dan kita semua, mari kita belajar, Pak. Teruslah belajar. Saya mengajak Bapak Ibu untuk terus belajar. Jangan berhenti belajar. Jadi benar kata pepatah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu sejak dari bayi, sejak dari ayunan sampai kita masuk ke liang lahat, maksudnya sampai kematian menjemput kita. Kenapa? Karena keyakinan yang ada dalam hati kita, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat bergantung seberapa kadar ilmu kita tentang agama Allah yang mulia ini. Semakin kita diberikan oleh Allah ilmu dan semakin paham kita dengan agama ini, insya Allah semakin kuat keyakinan dalam hati kita. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman kita dan semakin sedikit ilmu kita, semakin kita tidak paham dengan agama ini, wallahi demi Allah, saya ingin pastikan Bapak Ibu, itu akan semakin rendah keyakinan dalam hati kita. Benar, semakin rendah keyakinan kita bahwa akhirat itu jauh lebih baik dibandingkan dengan dunia. Nah, lebih dari itu, Bapak Ibu rahmati Allah, ini bisa merusak keimanannya. Orang yang tidak percaya kepada akhirat,
atau tidak percaya kepada keutamaan akhirat, tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dari sini oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya menyebutkan bahwa manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Manusia pasti akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang dilakukannya selama di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun misalnya, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sungguh kalian telah keliru, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah yang lain, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Dalam surah Qiyamah ayat 36. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa diminta pertanggungjawaban dari apa yang sudah dia lakukan? Nah, sungguh tertipu ya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa akhirat tidak lebih baik dibandingkan dengan dunia, atau dunia lebih baik daripada akhirat, hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tertipu dan lemahnya keyakinan mereka bahwa mereka akan dibalasi nanti di akhirat. Kata Imam Syafi'i, la yu'maru wa la yunha. Apakah mereka tidak diperintah? Tidak diperintah dan tidak dilarang? Wala yusabu wala yu'aqab. Apakah mereka tidak akan diberi pahala, tidak akan diiqab oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh mereka adalah orang-orang yang tertipu dan orang-orang yang terpedaya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tambahan yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pahami. Intinya adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang terpedaya adalah orang-orang yang tidak mengerti atau tidak memahami agama ini dengan baik. Kemudian yang kedua, keyakinannya lemah di dalam hatinya. Inilah orang-orang yang tertipu dan terpedaya. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan bukan berarti bahwa orang-orang yang sudah memahami agama dan keyakinan yang kuat tidak akan terpedaya sama sekali. Tidak, bukan itu maksudnya. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tapi tentu ya, orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah ilmu, seperti para ulama, seperti para sahabat, para ulama dari kalangan tabi'in, dan ulama-ulama yang datang sesudahnya, apakah mereka tidak terpedaya? Ya mungkin mereka ada yang terpedaya, tapi segera kembali. Nah itulah keuntungan dan keutamaan orang yang berilmu, Bapak Ibu rahmati. Jadi kalau dia terpedaya, dia segera kembali. Kenapa? Karena ilmunya, karena keyakinan yang kuat. Tapi berbeda dengan orang-orang bodoh dan orang-orang yang keyakinan yang lemah. Kalau mereka tertipu dan terpedaya, ya sudah hanyut dan tenggelam dalam ketertipuan mereka. Bahkan mereka sangat sulit untuk kembali kepada kebenaran. Allahu a'lam bishawab.